Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Jadi di sini kita kembali membahas tentang soal dan jawaban untuk tes wawancara PPS Pemilu tahun 2024. Adapun di sini kita akan membahas tentang soal yang umum ditanyakan pada tes wawancara PPS. Namun sebelum kita membahas perjawaban dari setiap soal, di sini terlebih dahulu kita akan memberikan gambaran tentang pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyakan pada tes wawancara PPS. Pertama, ceritakan tentang diri Anda. Jadi di sini pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang umum yang akan ditanyakan kepada kita. Kedua, apa yang kamu ketahui mengenai pemilu? Ketiga, apa kelebihan Anda? Keempat, apa kekurangan kamu? Kelima, mengapa Anda tertarik untuk melamar di posisi ini? Jadi, di setiap pertanyaan ini akan kita beri jawaban ataupun kita jawab pada tahap selanjutnya. Kemudian, nomor pertanyaan ke-6, kontribusi apa yang bisa Anda berikan untuk kegiatan kepemiluan? Ketujuh, apa rencana Anda ke depan untuk pemilu? 8. Berapa gaji yang Anda inginkan? 9. Bagaimana sikap Anda apabila ada yang mengkritik pekerjaan Anda? 10. Bagaimana cara kamu menghadapi stres atau tekanan pekerjaan? Selanjutnya, pertanyaan ke-11, lingkungan kerja seperti apa yang Anda suka? Apakah Anda bersedia bekerja kapanpun dipanggil? Anda mendapatkan informasi lowongan kerja ini dari mana? Jadi inilah 13 pertanyaan yang umum ditanyakan untuk setiap tes wawancara PPS. Adapun dari pertanyaan ini langsung saja kita jawab satu persatu. Pertama, ceritakan tentang diri Anda. Di sini kita bisa menjawab seperti memberi salam terlebih dahulu. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Sa'datun. Saya merupakan salah satu guru PAUD Mudi Mekar dan saya lulus Universitas IAIN Luxmawe S1 Ekonomi Syariah. Selama masa kuliah saya aktif dalam organisasi kampus dan juga aktif mengikuti segala kegiatan seperti seminar, pelatihan dan juga kegiatan lomba. Jadi cukup kita ceritakan saja secara singkat tentang diri kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang kamu ketahui mengenai pemilu? Nah, di sini kita bisa menjawab bahwa pemilu adalah kegiatan formal pengambilan keputusan di mana masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan administrasi publik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa kelebihan Anda? Adapun di sini kita bisa menjawab, sesuai dengan latar belakang pendidikan saya juga memiliki kemampuan dalam hal komunikasi dengan baik. Untuk mengurangi miskomunikasi, saya bisa menyampaikan informasi dengan cara yang tepat. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa kekurangan kamu? Jadi jika kita dihadapkan dengan pertanyaan seperti ini, kita harus menjawabnya dengan jujur. Misalnya jawabannya seperti ini. Kekurangan yang saya miliki saat ini adalah sifat pelupa saya, sehingga saya sering ceroboh saat melakukan sesuatu. Tetapi saya mengakalinya dengan mencatat segala hal penting yang berkaitan dengan pekerjaan, agar tidak ada yang terlewat. Kita lanjut pertanyaan nomor 5. Mengapa Anda tertarik melamar di posisi ini? Jadi kita bisa menjawab, karena saya memiliki pengalaman kerja tentang pemilu. Ini bagi yang sudah berpengalaman dalam hal pemilu. Jadi kita bisa menjawab seperti ini. Jadi dengan pengalaman tersebut, saya yakin bisa bekerja dengan baik untuk persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 nantinya. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 6. Kontribusi apa yang bisa Anda berikan untuk kegiatan kepemiluan? Kita bisa menjawab,
Saya memiliki pengalaman di bidang pemilu lebih dari 3 dekade pemilihan, sehingga saya tahu apa saja strategi yang tepat dalam hal pemilu. Selanjutnya pertanyaan untuk nomor 7. Apa rencana Anda ke depan untuk pemilu? Adapun di sini kita bisa memberi jawaban. Goal yang saya miliki untuk ke depan jika saya berhasil bekerja di instansi ini, saya akan mengembangkan segala pengetahuan saya tentang pemilu di media online agar bisa bermanfaat untuk orang lain yang ingin mempelajari tentang pemilu. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8. Berapa gaji yang Anda inginkan? Adapun kita di sini bisa menjawab dengan jawaban jumlah gaji yang saya inginkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KPU tentang penetapan gaji untuk PPS. Jadi cukup memberikan jawaban jelas dan juga tegas. Selanjutnya pertanyaan nomor 9. Bagaimana sikap Anda apabila ada yang mengkritik pekerjaan Anda? Di sini kita bisa menjawab dengan hal yang positif, misalnya, saya akan menerimanya dengan senang hati dan berusaha untuk lebih baik lagi untuk mengerjakan pekerjaan saya. Jadi seperti itu kita bisa menjawab apabila ditanyakan ataupun dihadapkan pada pertanyaan terhadap sikap kita apabila ada yang mengkritik pekerjaan kita. Selanjutnya pertanyaan nomor 10. Bagaimana cara kamu menghadapi stres dan tekanan pekerjaan? Nah, untuk jawabannya, kita bisa menjawab, stres menjadi hal yang wajar bagi siapa saja yang bekerja di suatu tempat. Namun biasanya saya akan menenangkan pikiran terlebih dahulu atau beristirahat sebentar agar pikiran menjadi fresh kembali. Selanjutnya pertanyaan nomor 11. Lingkungan kerja seperti apa yang Anda suka? Nah, untuk jawabannya kita bisa menjawab, saya bisa fleksibel dengan lingkungan kerja seperti apapun, dan sebelumnya saya mengetahui bahwa lingkungan kerja PPS ini merupakan lingkungan kerja dalam bentuk tim. Oleh karena itu, saya sangat menikmati dengan lingkungan kerja seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan nomor 12. Apakah Anda bersedia bekerja kapanpun dipanggil? Kita bisa menjawab ataupun memberikan jawaban. Iya, saya bersedia karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai anggota PPS. Jadi perlu dijawab dengan tegas tentang hal ini. Selanjutnya pertanyaan 13 atau pertanyaan terakhir yang umum ditanyakan pada tes wawancara. Anda mendapatkan informasi kerja ini dari mana? Meskipun ini pertanyaan yang sepele, namun biasanya ini juga ditanyakan pada tes wawancara. Kita bisa menjawab dengan singkat, saya mendapatkan informasinya dari media sosial. Jadi inilah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan pada tes wawancara PPS. Namun untuk simulasi pertanyaan ini tergantung dari pewawancara. Akan tetapi secara garis besar pertanyaan seperti ini sering dilontarkan pada kegiatan tes wawancara. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri untuk pertanyaan-pertanyaan yang mendasar seperti ini. Oke, sekian dulu dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga lancar untuk tes wawancara nantinya. Sekian dan terima kasih. Oh ya, sebelumnya yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.